Bring and share. Bring berarti membawa dan share membagikan. Artinya dalam kesempatan ini, baik yang kelaparan maupun yang kenyang, mereka dipertemukan untuk saling menguatkan. Sahabat Rehavin yang terkasih, hari ini kita diajak untuk merenungkan sabda Tuhan, yakni kata-kata Yesus sendiri tentang berbahagia dan peringatannya terhadap para muridnya. Kita tahu dengan baik Lukas menuliskan perikop ini setelah Yesus menyembuhkan banyak orang yang mengikuti Dia, di mana sebelumnya Yesus memilih ke-12 rasul dari sejumlah muridnya. Tentu yang menjadi murid Yesus itu dari berbagai kalangan. Ada yang miskin, ada yang kaya. Terhadap mereka yang miskin, Yesus mengungkapkan kata bahagia. Berbahagialah mereka yang lapar, yang menangis. Yesus mengungkapkan kata-kata ini tentu untuk menguatkan mereka. Manakala mereka mengikuti Yesus, tetapi situasi mereka sendiri sangat terbatas. Mereka kurang percaya diri, mereka lemah, mereka tidak mendapatkan dukungan, tetapi mereka ingin menjadi murid Yesus. Saat itulah Yesus mengungkapkan kata-kata bahagia. Manakala mereka dalam kondisi seperti itu, sementara bersama mereka, murid-murid Yesus juga adalah orang-orang yang kaya. Dalam konteks kelemahan dan kekurangan mereka, Dia melihat sementara murid-murid Yesus atau grup yang lain dalam kondisi yang kenyang, kecukupan, banyak harta. Bisa jadi mereka merasa iri, cemburu, dan bingung harus bagaimana bersikap menjadi murid Yesus. Saya merenungkan Yesus ingin meneguhkan mereka dengan kata-kata bahagia ini. Tetapi Yesus juga melihat bahwa orang-orang kaya yang menjadi murid Dia dan mengikuti Dia perlu juga disadarkan, perlu juga diingatkan. Maka Yesus mengatakan kata-kata yang cukup keras, celakalah. Tetapi tentu kita tahu maksud Yesus mengatakan ini mengingatkan supaya mereka yang berkecukupan, para murid Yesus yang dalam kondisi kenang, tidak lapar, tidak menangis, tidak mengalami kekurangan, mereka tidak lupa bahwa mereka juga perlu mengingat dan melihat ke bawah terhadap saudara-saudari mereka seperjalanan, yakni menjadi pengikut dan murid Yesus. Saudara yang terkasih, saya punya pengalaman menarik di mana saya bekerja di Papua Nugini. Saya bekerja di sebuah paroki, dan umumnya umat Papua Nugini yang memiliki kultur Melanesian memiliki satu tradisi yang bagus, yakni bring and share. Bring and share kalau dalam tradisi kita adalah syukuran, kenduri, yakni makan bersama. Yang saya tangkap dari tradisi bring and share dari masyarakat Melanesian atau Papua Nugini yang saya layani, mereka baik yang kaya atau yang miskin sama-sama diundang. Yang kaya mungkin dalam konteks kaya mereka adalah karena mereka masih masyarakat peramu. Mereka mungkin yang kaya adalah mereka yang berhasil menangkap buruan, protein, daging untuk makan. Sementara mereka yang lemah, mereka yang hanya menanam pisang, makan sagu, aneka macam umbi-umbian. Nah, tentu secara alami bring and share ini bisa kita angkat dan menjadi momentum untuk menjembatani mereka yang kaya, yang memiliki banyak makan, protein yang cukup, energi yang baik. Dengan bring and share ini bisa bertemu dengan mereka yang kekurangan,
protein, kekurangan makan daging. Sehingga tradisi bring and share ini menjadi sarana bagi yang miskin untuk membawa apapun yang mereka hasilkan, menjadikan mereka percaya diri untuk membawa hasil makanan, hasil kebun, hasil tanaman yang mereka mungkin merasa itu makanan yang tidak layak. Sementara kepada mereka yang bisa berburu, menghasilkan aneka macam daging buruan untuk dimakan, mereka tidak makan sendiri bersama kerabat atau keluarga dekatnya, melainkan mereka bersama-sama berbagi. Saudara-saudara yang terkasih, kiranya hal ini yang perlu kita temukan dalam hidup kita sehari-hari. Apabila kita menemukan saudara-saudara kita yang miskin, kita perlu menopang mereka, mengajak mereka. Kita harus menemukan ruang bagaimana mempertemukan, membuat ruang bagaimana orang kaya bisa berjumpa dan menyampaikan, meneruskan, membagikan apa yang mereka punya kepada yang miskin. Bukan hanya membagikan harta, bukan hanya membagikan uang, bukan hanya membagikan kekayaan, tetapi terlebih-lebih memiliki hati yang luas untuk orang miskin, bukan hanya untuk kerabat, keluarga, dan sahabat terdekat mereka. Tuhan memberkati.